Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Manajemen sumber daya manusia diciptakan untuk membentuk kultur perusahaan yang layak dan memasukkan program-program yang menggambarkan dan mendukung nilai-nilai pokok dari perusahaan tersebut dan memaksikan keberhasilannya. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan dan pengadaan, yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada pengembangan, yang keenam ada kompensasi, yang ketujuh ada pengintegrasian, yang kedelapan ada pemeliharaan, 9 kedisiplinan, dan yang ke-10 pemberhentian. Tujuan dari MSDM itu ada 4. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial ini agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan minimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional itu untuk mempertahankan kontribusi divisi sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan cara memberikan konsultasi yang baik, menyediakan program-program rekrutmen dan pelatihan ketenaga kerjaan, dan harus berperan dalam menguji realitas ketika mengajukan sebuah gagasan atau area yang baru. Yang keempat ada tujuan individual. Ini merupakan tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitas dalam organisasi. Ke peranan MSDM, sumber daya manusia itu sangat berperan penting ya teman-teman dalam manajemen. Nah, MSDM ini mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut. Di dalam slide sudah dijelaskan, untuk yang pertama dapat menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, and job evaluation. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, memperkirakan penawaran dan permintaan SDM masa yang akan datang. Untuk yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, memonitor dengan cermat UU perburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan yang sejenis. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Yang ke-10, mengatur pensiun, pemberhentian, dan juga pesangonnya. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu pendekatan MSDM. Pendekatan ini ada 3 jenis ya teman-teman. Di sini ada pendekatan materialis, di mana pendekatan ini itu lebih menitik beratkan pada spesifikasi, efektivitas, standarisasi, dan juga perlakuan karyawan sama dengan mesin, sehingga juga nanti akan muncul kelemahan dan juga keuntungannya. Untuk selanjutnya, pendekatan patronalis, di mana para bawahan ini diperlakukan dan diberikan berbagai fasilitas yang baik. Bawahan dianggap sebagai anak-anaknya, sehingga nanti kelemahannya itu bawahannya menjadi manja ya teman-teman. Terus untuk yang ketiga ada pendekatan sistem sosial, di mana di sini itu adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan antar sesama karyawan. Jadi setiap karyawan meskipun dia berkedudukan rendah dan kecil jasanya, dia akan tetap mendapatkan penghargaan yang baik seperti itu. Selanjutnya ada tantangan MSDM. Tantangan yang dihadapi manajemen sumber daya manusia itu ada 3. Tantangan internal, eksternal, dan tantangan global. Tantangan internal sendiri muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan, diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya. Nah, tantangan manajemen SDM saat ini itu meliputi yang pertama kekeliruan paradigma fungsi manajer SDM. Yang kedua, belum tersosialisasinya pemahaman tentang fungsi SDM. Selanjutnya, mahalnya investasi bidang sistem informasi SDM atau Human Resource Information System. Tantangan manajemen SDM pada masa mendatang itu ada beberapa. Yang pertama, mitra bisnis strategis, ahli bidang administrasi, pendukung dan pendorong kemajuan karyawan. Selanjutnya, ada agen perubahan SDM dan para praktisi. Lalu sasaran yang jelas, jejaring SDM terbuka terhadap informasi baru.
Selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini berasal dari lingkungan eksternal yang sering dihadapi manajemen sumber daya manusia, berupa perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan juga pesaing. Kemudian, tantangan global. Nah, untuk tantangan global ini, kita merujuk pada globalisasi, di mana globalisasi tentunya telah menyebabkan terjadinya banyak sekali perubahan yang begitu cepat di dalam dunia bisnis, yang menuntut perusahaan untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, melakukan perubahan arah dengan cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Globalisasi ini juga dapat memunculkan bahaya sekaligus kesempatan bagi perusahaan. Globalisasi yang terjadi di pasar dan kompetisi telah menciptakan ancaman berupa semakin banyaknya kompetisi dan meningkatnya kecepatan dalam bisnis. Sekalipun demikian, globalisasi juga memunculkan kesempatan berupa semakin besarnya pasar dan semakin sedikitnya hambatan yang akan muncul. Selanjutnya, di sini terdapat 2 jurnal terkait manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu jurnal dari Rohmaniyah Universitas 11 Maret. Judulnya itu Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Mencapai Pendidikan yang Berkualitas di Sekolah Dasar. Nah, di sini terdapat subjek penelitiannya itu kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu manajemen sumber daya manusia. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, penilaian kinerja, pemberian imbalan, pemeliharaan hubungan baik, dan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis, workshop, dan studi lanjut. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Unipak atau United Pacific Solution oleh Putri Sri Maulidah dan Jeffrey Hasinaulan dari Fakultas Ekonomi Universitas Tamadjagakarsa. Metode penelitian ini yang digunakan itu metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah perpustakaan penelitian dan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner yang ditunjukkan kepada PT Unipak sebanyak 30 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis linear berganda, koefisien terminasi, uji T, uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompensasi dan motivasi berpengaruh positif dan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan variabel secara simultan kompensasi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Unipak sebesar 92,2%, sedangkan 7,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.